أنزل الأحكام لإرضاء علمه القديم وأنزل الإنعام للشاكر فضله العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خلق العليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المسعوث بالدين القويم المبعوث بالخلق العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد فيا عباد الكريم فإني أوصيكم بتقوى الله الحكيم القائل في كتابه القرآن العظيم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kami selaku khatib pada siang hari ini akan melaksanakan amanah kami untuk senantiasa mengingatkan diri kita semua akan pentingnya menumbuhkan iman dan merawat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman dan takwa itulah yang akan meneduhkan hati kita ketika gelisah menghampiri kita, serta menguatkan langkah ketika lelah, ketika gundah melanda atau ketika kesusahan melanda kita. Dan hanya takwa pula yang akan menjadi bekal kita nanti menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, hidup merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati gundah karena usaha yang belum membuahkan hasil, cobaan datang yang bertubi-tubi, atau masa depan yang tidak pasti. Dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, Islam mengajarkan kita tentang tenang dalam menghadapi takdir dan selalu teguh dalam melakukan ikhtiar. Tenang dalam takdir tidak berarti menyerah dan tidak melakukan apa-apa, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah ini telah dijalankan oleh Allah. Namun, tenang dalam menerima takdir harus diiringi dengan sikap yang teguh dalam berikhtiar, karena ia akan menjadi bukti bahwa kita tidak hanya berpangku tangan menunggu takdir, tetapi berusaha untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini, Al-Quran menyatakan, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad atau membulatkan suatu usaha, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini mengajarkan kepada kita perihal keseimbangan antara takdir dan tawakal, sehingga kita bisa tenang dalam menerima takdir, tetapi tetap teguh dalam melakukan ikhtiar. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan keduanya, maka demikianlah buah dari iman yang tertanam dalam diri kita. Tertulis dalam kitab Tafsir As-Sa'rawi yang dikarang oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi mengatakan, "Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Al-jawarih taqul nazra'u nakhrasu na'ti bil badri al-jayyid narwi nadaw samadan wa naqtaridu anna saqi'a qad ya'ti wa nafsa 'ala an-nabat minhu wa na'ti biqasi wa nahwi wa nughaddihi kullu hadhi amalu jawarih wa ba'da dhalik al-qulubu tatawakkal." Artinya dalam tafsir tersebut,
anggota badan bekerja dan hati bertawakal. Anggota badan berkata, kami menanam, kami membajak, membawa benih yang baik, menyirami, memberi pupuk, dan kami mengira bahwa embun beku mungkin datang. Lalu kami khawatir terhadap tanaman-tanaman karenanya, maka kami membawa jerami dan sejenisnya untuk menutupinya. Semua ini adalah kerja anggota badan atau bentuk daripada ikhtiar. Setelah itu, barulah hati bertawakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriringan dengan tawakal, ada satu nasihat penting dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarah Al-Hikam. Beliau mengingatkan kita agar kita tidak terjebak dalam kegelisahan atau kegelisahan yang berlebihan. Karena seringkali manusia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah. Akibatnya hati menjadi lelah, pikiran menjadi berat, dan kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam kitabnya Arikh nafsaka minat tadbir fama qama khairuk anta la takum bihi li nafsik. Artinya, tenangkanlah dirimu dari perencanaan yang berlebihan, sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu, yakni Allah, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Maksud dari nasihat di atas adalah Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk berhenti dari kebiasaan membebani diri kita dengan rencana-rencana yang justru bertentangan dengan hakikat kita sebagai hamba. Seperti kita seringkali mengatakan, seandainya aku melakukan ini, pasti hasilnya akan begini. Padahal Allah telah menetapkan segala sesuatu mulai sejak zaman azali. Lantas, mengapa kita mengurus ulang apa yang sudah Allah urus dengan sempurna? Sedangkan kita sadar kemampuan kita sangat terbatas. Namun, perlu kita bedakan bahwa yang dilarang adalah perencanaan yang disertai kecemasan dan penolakan terhadap takdir. Adapun perencanaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah justru sangat dianjurkan. Bahkan Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyatakan dalam kitabnya At-Tadbir Nisful Ma'isa, artinya perencanaan yang baik adalah separuh dari kehidupan. Inilah pondasi penting bagi kita semua. Sebagai seorang hamba, kita tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga, namun hati tidak boleh lepas dari tawakal. Kita harus tetap berusaha. Kita tetap harus memiliki rencana, tapi tetap percaya bahwa hasil akhirnya tergantung takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami dan bagi jamaah semuanya, serta kita nanti akan diberikan hati yang lapang untuk selalu ridho atas ketentuannya, dan semoga khutbah ini menjadi pengingat yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli shay'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khaliluh, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'us rahmatan lil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وداروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وخافضوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكة مسبحة بقدسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشدائد والمخان ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان مسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.